Nggak ada yang dengar suara saya kah? Hei, halo. Nah ngono arek dibuka kabeh. Winter. Oke, selamat datang di pertemuan pertama mata kuliah realitas virtual dan augmentasi. Insyaallah mata kuliah ini akan diajar oleh 3 dosen ya. Ada saya, Pak Hadik, kemudian ada Bu Siska dan Pak Ridho. Nah, peserta kami juga ada Bolts ya. Bolts, lambaikan tanganmu Bolts. Arif. Atas nama. Insya Allah akan jadi asisten di perkuliahan kali ini. Wah, sip. Kalian mau pakai filter, mau pakai yang lucu-lucu boleh rek. Ben seru nulo, kelasnya ben gak sepi. Koy abdi kalau nak kucing joget-joget nih buri nih. Oke, ini sebenarnya kuliah sastra bahu ya. Ada anak dari luar ITS yang mestinya perlu join kita. Saya belum tahu, tapi apakah memang sudah ada yang bergabung atau belum? Kayaknya di sini masih ITS semuanya. Apakah ada teman-teman dari UGM? Sepertinya belum ada tanda-tanda ya. Ini yang selain ITS kayaknya cuman ada itu dari Korea, belakangnya Anfasa. Siapa itu Anfasa? Siapa itu Anfasa? Kemarin kamu ngefans Ryujin, sekarang ganti lagi kayaknya itu, bukan Ryujin itu. Oke, ini kita masih sambil menunggu Bu Siska ya. Bu Siska nggak tahu ini mau join apa enggak. Jangan lupa absen. Kok absen? Aku mesti kok di salah wingi ono sing ngomongin lho. Ndi wingi diskote. Sik. Ono sing ngomongin iki. Kalau arti kata dasar absen adalah tidak hadir, kenapa setiap masuk sekolah gua disuruh absen? Ya, ya saya maksud absen tadi presensi ya. Udah nggak pakai kata absen lagi. Presensinya tolong diurus. Segera masuk ke presensi ITS ACID, kemudian masukkan kode 321210. Oke, belum ada jawab dari Bu Siska. Kayaknya saya akan langsung mulai saja sesi pertemuannya. Kita mulai dulu dengan berdoa bersama menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat ya. Karena berdoa saya tak pindah ke atas. Wing. Oke, berdoa dipersilahkan. Oke, dapat dicukupkan. Saya sebenarnya nanti punya request sama teman-teman. Waktu kuliah kalau bisa kalian tanpa sungkan-sungkan ya. Ini mumpung kelasnya isinya nggak banyak. Ini paling 20-an ya. Jadi kalau misalkan teman-teman nanti ada pendapat gitu, langsung aja interupsi apa yang disampaikan oleh pembicara utama. Dalam hal ini mungkin bisa saya, bisa Bolts, bisa Bu Siska, atau bisa Pak Ridho. Ya, kita modelkan seperti podcast aja, nyantai dengan topik yang sudah kita constrain untuk setiap pertemuannya. Nah, materi apa saja sebenarnya yang ingin kita diskusikan di perkuliahan kali ini di RVA itu, teman-teman bisa ngintip ke Classroom. Oke, di Classroom itu sudah kami berikan garis besarnya. Jadi insya Allah pada perkuliahan di RVA ini kita akan mempelajari
extended reality ya. Ini satu terminologi baru dikenalkan tahun sekitar 2017-2018 yang sebenarnya ini kayak terminologi payung. Kalau kita pernah mendengar kata virtual reality, augmented reality, that's it. Jadi secara sederhana ini kalau tak pikirkan di Microsoft pin nggak ya? Buka pin. Ini kalau kegunaannya di internet itu ya. Kalau kita ngomongin ngebres ya. XR itu sebenarnya tulisannya kayak gini. XR. Ini virtualnya. Oke. Ini augmented reality-nya, AUG. Jadi sebenarnya ini cuman aja. Ya apa sih tulisanku? Salah. AUG. Nah, terus di tengah-tengah ini ada yang namanya mixed reality. Ini kok tadi IR? Ya ini virtual. Oh iya sih kan ini aneh di kini mau ya. Apa sih aku sih? Saya balik Bijim. Iki unik di kini mau kan augmented reality. Terus tadi di tengah-tengah sini ada namanya mixed reality. Tapi ya secara garis besar nanti soalnya ada orang-orang yang ngomong bahwa MR itu sebenarnya AR. Ya oke lah. Ya pada dasarnya XR itu payung dari dua teknologi yang lagi ngetren. Dan ini salah satu penyokong revolusi industri 4.0. Jadi seru kalau misalkan kita ngobrolin masalah teknologi ini. Dan mudah-mudahan teman-teman bisa excited dan siapa tahu akan berminat juga untuk meneruskan sebagai topik TA ya. Oke, di capaian pembelajaran mata kuliahnya nanti pada dasarnya kita ingin mengajarkan teman-teman tentang IMK spesifik ke 3D environment. Jadi IMK atau interaksi yang spesifik untuk aplikasi yang dibangun di ruang 3 dimensi. Selama ini kita berpikir yang namanya aplikasi kan selalu ditaruh di HP, ditaruh di monitor dengan sebuah paradigma dia ada di atas atau di permukaan layar gitu ya. Yang mana akhirnya terbatas, constraint-nya 2 dimensi. Interaksinya pun ya hanya sekedar tombol, hanya sekedar drop down, penggunaan mouse atau keyboard semacam itu. Nah, kalau kita sudah nanti ngobrol masalah XR, masalah augmented reality dan virtual reality, paradigma kita harus berubah. Kita nggak bisa berpikir bahwasanya interaksi itu tombol. Harus berkembang, harus lebih tinggi dari itu. Dan seringkali nanti diskursusnya kita akan mencoba berpikir bahwasannya interaksi yang kita lakukan di dalam XR itu sebenarnya interaksi yang kita lakukan di dunia nyata. Paradigma kemudian pendekatan, technical approach untuk interaksi itu nanti kita akan merujuk kembali pada dulu kalau yang pernah ikut kuliah saya di IMK pada apa yang namanya affordance ya, balik lagi ke konsep dasarnya affordance by Don Norman itu dan signifiers. Jadi itu harus semakin kuat dan refleksinya langsung ke dunia nyata. Teorinya, kemudian interaksinya IMK khusus untuk dunia 3 dimensi tersebut dan yang terakhir tentunya kita berharap teman-teman mempunyai kemampuan untuk bisa mengembangkan aplikasi VR atau AR. Oke, VR atau AR. Nanti boleh ambil jurusan gitu. Nanti tugas akhirnya tidak harus tugas akhir yang individu maupun yang tugas akhir yang kelompok tidak harus dua-duanya tercover. Kalau misalkan kalian lebih cenderung untuk pingin explore ke VR, monggo. Kalau ada yang ingin lebih explore ke AR, kita persilakan. Bobotnya sama, nilainya sama. Yang penting nanti pendekatannya yang kami lihat, teknik yang sudah kita pelajari bersama dalam lessons, dalam pembelajaran di masing-masing pertemuan itu bisa teraplikasikan. Pokok bahasanya nanti meliputi kita nyoba ngobrolin spektrum tampilan dulu. Jadi secara tampilan tuh harusnya yang namanya AR syaratnya apa, yang namanya VR syaratnya apa, kalau mau jadi MR syaratnya apa, itu kita akan diskusikan. Terus yang kedua, realitas produksi. Jadi bagaimana cara membuat aplikasi berbasis VR, AR, MR ini. Perangkat apa saja yang kita butuhkan, hardware, software. Kemudian basic knowledge, background knowledge, seperti misalkan computer graphics kah,
perlu ada pengetahuan tentang fisik kah dan sebagainya, itu juga perlu kita cermati. Nanti kita akan bahas itu. Ketiga, tentang konsep interaksi ya, IMK-nya yang spesifik untuk realitas X, itu akan kita bahas. Nah, ini sebagai selingan nanti kita juga akan mencoba memahami dan mengaplikasikan bagaimana meletakkan game maksudnya Rek. Soalnya aku mengikuti KBBI. Jadi game sebagai sebuah platform untuk aplikasi edukasi. Ya. Karena aspek game, atau kalau orang-orang mengenalnya itu kalau sudah dibawa ke jadi game yang dibawa ke proses bisnis dunia nyata yang disebut sebagai gamifikasi, itu akan semakin menarik ketika konsep gamenya sampai model mekaniknya, levelingnya, game desainnya dan sebagainya itu benar-benar diarahkan sebagai peningkat kualitas imersi untuk memperbaiki atau menyempurnakan delivery, penyampaian edukasi dari guru ke siswa. Nah, nanti saya akan minta tolong teman-teman membuat skenarionya di Minecraft. Jadi kita akan pakai Minecraft untuk sebagai tools. Jangan khawatir, Minecraft-nya tidak sulit untuk memilikinya, karena semestinya nanti kita cek ya, mudah-mudahan masih betul. Jadi sejak tahun lalu saya masih cek itu ITS masih berlangganan gitu. Ada lisensinya untuk Minecraft yang Education Edition. Nah, kita akan manfaatkan itu sehingga nggak rugi ya. Kita udah bayar mahal-mahal, ITS bayar mahal-mahal untuk lisensi Office 365 untuk Minecraft. Azure juga ya, tolong kalau bisa itu dimanfaatkan, karena kalian yang punya andil besar ya kan, biayain ITS untuk beli macam-macam buat membangun macam-macam. Kalau kalian nggak memanfaatkan dengan baik kan rugi. Terus by the end gitu nanti teman-teman akan kita minta supaya bersama-sama bersedia untuk belajar gimana caranya mengembangkan aplikasi XR baik di platform web maupun yang cross platform. Nah, pendekatannya di platform web nanti kita akan menggunakan yang namanya Web XR. Jadi ada 3JS dulu yang pernah ikut komputer grafik saya, Grafcom saya sudah ada basic untuk 3JS. Nanti kalau enggak, saya rasa tidak sulit untuk belajar 3JS dan kemudian dipadukan dengan yang namanya enggak perlu sampai 3JS, kita pakai A-frame aja yang lebih mudah. Jadi satu level di atasnya 3JS, apa istilahnya itu? Abstraksinya lebih tinggi. Jadi lebih enak buat belajarnya. Yang penting cara ngodingnya itu sama kayak ngoding HTML, jadi cuman pakai tagging. Terus dikombinasikan dengan Web XR tadi supaya bisa disambungkan dengan kemampuan displaynya head mounted display dan disambungkan dengan kemampuan controllersnya VR yang macam-macam. Oke. Terus yang lintas platform kita akan coba mainan OpenXR. Ini benar-benar baru. Jadi we are lucky, kita fortunate di kelas ini sudah langsung grace nanti belajar bersama yang namanya OpenXR. Itu standar baru yang baru dirilis, yang baru di mass adopt ya. Mass adoptionnya, adopsi masifnya itu baru akhir 2-3 bulan terakhir ini. Oculus baru pakai, kemudian saya kemarin rapat sama tadi pagi ya, ngobrol sama Bolts, katanya di Vive juga baru-baru aja pluginnya itu dirilis. Kemudian Web XR juga sudah ready. Jadi enak nanti kalau udah pakai OpenXR itu seperti kayak kita belajar OpenCV, OpenGL, udah berarti kita nggak perlu berpikir masalah arsitektur mesin. Jadi mau pakai, kalau kita OpenGL kan kita pikirnya kalau misalkan ada PC ataupun ada Mac itu installernya sama-sama ada, runtime-nya ada. Kalau nanti sudah pakai OpenXR itu artinya kita cukup sekali saja develop aplikasi XR, kemudian nanti kita bisa langsung deploy ke cross platform, bisa deploy ke mobile, bisa deploy ke Google Cardboard yang base Google Cardboard, terus kemudian Microsoft HoloLens, atau ke Windows Mixed Reality headset, atau juga ke Oculus, ke Vive, ke apalagi yang belum saya sebut ya.
Leap itu ya, Magic Leap dan sebagainya. Semua platform itu kemudian nanti bisa kita tanamkan aplikasi yang sudah kita buat. Ya apa itu maksudmu Bim? Konsep apa itu maksudnya, itu pisang di tengah-tengah itu? Oh, iku mburi video ya. Awakmu ngelakoni video tok iku mlaku terus mbok tambahi gedang ya. Maskot Pak, maskotnya itu. Iki curiga aku ben kuliah memasang video itu. Sekarang tak buka slide ya. Saya izin buka slide dulu. Sik sepurane rek lali tak ngurupno AC gobios aku lali tak urupno AC ne. Oke, slide. Wait. Duh, kok kopong? Oh, salah. Kudu iki. Slide-nya bisa teman-teman download dari Classroom ya. Sudah saya taruh di sini. Di Classroom sama di tak tekek ning anu pisane lah. Copy link. Iso enggak ya? Si. Tak taruh di Discord juga, beberapa tadi saya lihat sudah gabung ke Discord. PDF slides-nya ya. Silakan kalau mau baca duluan di Discord sudah saya taruh. Saya akan juga tampilkan di layar. Oke. Kita cilikno ya, gak kabeh metu kan iki. Sing on cam tak ketokno. Oke. Kodenya IF1849932, gak usah dihafalno sih. Realitas virtual dan augmentasi. Tahun kemarin saya pakai bahasa Inggris, tahun ini pakai bahasa Indonesia. Sebenarnya alasannya sederhana, karena mau gabung sama anak UGM. Saya khawatir kalau pakai bahasa Inggris nanti malah kurang lancar, takutnya malu-maluin. Jadi saya pakai bahasa Indonesia saja, tapi tidak tahu nanti akhirnya teman-teman dari UGM akan bakal gabung apa enggak. Ini mata kuliah dari RMK Giga. Ada cuma satu doang ya kayaknya. Oh enggak sih, ada kuliahnya Pak Imam juga yang RMK Giga untuk yang semester kalian yang semester 7. Ini salah satunya. Dan beberapa kemarin yang sudah berhasil menempuh dengan baik mata kuliah RVA, akhirnya TA-nya ambil tentang VR. Very welcome nanti buat teman-teman kalau misalkan memang tertarik, silakan menghubungi kami untuk bisa proceed. Siapa tahu ya, di beberapa yang sudah sekarang ini sudah jalan ambil proposal TA kan, pra-TA, jadi bisa sambil nanti merancang proposalnya. Tadi sudah sedikit saya berikan sedikit alasan atau cerita kenapa sih kok namanya realitas X. Salah satunya adalah karena bentuk X ini diambil dari huruf V dan huruf A. Alasan yang lain adalah X itu extended reality, atau kalau dalam bahasa Indonesia ya realitas yang terekstensi, yang dilebarkan, yang dihentangkan. Ada
apa saja nanti kita akan pelajari spektrumnya pertemuan mendatang saja. Kenapa disebut extended? Alasan yang lain adalah X ini sama kayak notasi dalam aljabar, ya, dalam matematika, yang menyatakan X can be anything, ya kan? X itu adalah sebuah variabel, yang artinya X itu ya memang benar-benar anything within reality. Jadi kalau misalnya kita ngobrolin realitas fisik, itu juga sebenarnya bagian dari realitas X. Jadi benar-benar semua dicakup gitu lah. Itu namanya realitas X. Mau AR kayak, mau MR kayak, mau PR ya, PR, physical reality, mau VR, itu seolah-olah ingin dicakup oleh terminologi ini. Tapi kesepakatan kita nanti yang namanya XR ini ya akhirnya kita diskretkan. Ini memayungi 3 teknologi tadi itu, VR, AR, MR. Dan itu kalau kita ngobrolin MR itu agak costly. Kalau kita bahas di kuliah saya khawatir nanti, apalagi kuliahnya sekarang jarak jauh ya, harus remote, harus menggunakan Zoom atau Discord, nggak ketemu langsung, nggak bisa pakai alat fisik. Saya khawatir akan kesulitan nanti untuk menerapkan yang MR, karena MR tuh cukup lekat gitu secara semantik kaitannya dengan physical world, sehingga kita cakupan yang kita bahas untuk perkuliahan kita selama pandemi tahun kemarin juga kayak gini. Jadi sementara VR dan AR aja, dan untungnya ini cocok juga dengan kuliah, nama kuliahnya yang asli. Ya mungkin kalau kita ngobrolin kurikulum yang baru nanti 2023 kita akan ganti kurikulum lagi. Kemungkinan nanti kita langsung pakai istilah realitas X saja. Jadi kita udah berangkat dari tidak hanya virtual dan augment, tapi juga mencoba untuk langsung mempelajari tentang MR. Jadwalnya hari ini jam 10 sampai jam 12 ketutupannya. Sorry, pindah mundur. Ada saya, kemudian Pak Ridho dan Bu Siska sebagai pengajar, dan ada Bolts. Ini kontak kami. Sepurane Bolts malah bagi-bagi HP-mu. Mestinya tak takok ya emailmu ae. Wis kabeh boleh, kadung. Konco dhewe ya Bolts, ya. Teman-temanmu sendiri. Oke, untuk kami lebih prefer di email, karena khawatirnya kalau di WA akan sangat berpeluang untuk kelewatan. Ini teman-teman mungkin beda sama teman-teman ya. Kalau WA-nya teman-teman mungkin cuman sekedar buat koordinasi formal biasanya dengan dosen, kalau ada riset, kalau ada koordinasi apapun ya. Tapi kalau buat kami itu everything ya, buat dosen itu, sehingga itu numpuk bejibun gitu loh. Nah, kalau misalkan teman-teman mahasiswa naruh pesan di situ tuh potensi untuk kemudian tenggelam pesannya itu sangat besar. Jadi saya prefer untuk masuk di email saja, lebih enak dilacaknya. Walaupun mungkin jawabnya kadangkala memang nggak impromptu ya, nggak bisa langsung bales. Ya mohon maklum, karena tradisinya email memang seperti itu. Dibukanya itu mungkin hanya 1x24 jam, pagi doang atau sore doang atau sesempatnya lah intinya. Kalau misalkan kalian merasa sudah kirim email ke kami kok nggak dibales-bales dalam 2x24 jam, monggo nggak apa-apa dikirim ulang, remind aja, nggak usah sungkan-sungkan. Itu sudah apa istilahnya, adatnya email. Ini kalau teman-teman ada yang mau lanjut kuliah S2, korespondensi dengan profesor ya, atau dengan kolega di luar negeri, itu mereka biasanya lebih cenderung untuk suka ditelepon sama pakai email. Mereka sangat nggak suka kalau misalkan dikontak lewat sosial media. Ini supaya teman-teman biasa juga. Jadi gunakan sebagai akademisi ya, gunakanlah apa itu mau mam kayak berubah bentuk no mam. Loh, bisa ngeblitz ngono. Nggak tahu Pak, dari saya juga nggak tahu. Oh, itu bukan filter ya. Teleport itu Pak. Kenapa? Apakah? Siap teleport. Oh, teleport. Glitch. Kok menarik, tapi ki filter kok sangar ya. Kalau ini snapcam gak ono iku. Oke. Ini asesmennya sementara kayak gini ya. Saya mohon maaf, mungkin di tengah-tengah akan ada sedikit perubahan, terutama masalah kehadiran. Tapi kita komitmen saja bahwasanya untuk menjaga disiplin, melatih kedisiplinan kita bersama, bahwasanya presensi akan kita masukkan dalam nilai. Bagi teman-teman yang hari ini belum presensi, silakan bisa presensi terlebih dahulu di link yang sudah saya taruh di mana tadi. Tak copy di anu ya, di meeting chat. Gua gak ketok ya.
Sisi tak copy nah. In case nanti ada teman-teman yang tanya kodenya ya, saya taruh di meeting chat. Oh, Citas mau jawabanmu. Apa mikrofonmu Anfasa? Temen tega rek, wah ngarek. Di awakmu biyen uripmu ning Joseon ta? Kamu ning Joseon ta? Kode presensinya Dian ya di meeting chat, nanti kalau ada teman-teman yang terlambat bisa di copy pastekan lagi supaya bisa membaca. Nah, hari ini tak kasih toleransi, kami berikan toleransi sampai akhir perkuliahan, tapi mulai pekan depan toleransi keterlambatan hanya 15 menit ya. Jadi 10.15 itu kalian harus sudah memasukkan kode, otherwise kalian nggak dapat nggak dapat skor presensi. Sebenarnya nggak ngefek ke misalkan kalian terlambat terus tiap hari gitu ya, nggak masalah sih mau ikut UAS, EAS, ETS gitu, nggak kami larang. Ini tidak menjadi alasan untuk menghalangi kalian ETS, EAS, tapi akan menjadi bagian dari skor 10%, lumayan. Terus ada tugas individu, planning kami adalah menggunakan 3JS A-Frame sama WebXR. Oke, intinya platform web lah. Nanti kita ada workshopnya, kita ada hands on-nya. Nanti saya cicil dari pekan 3 kayaknya. Pekan 3 udah mulai kita cicil untuk hands on atau belajar cara penggunaan WebXR, A-Frame. Sehingga nanti teman-teman waktu ngerjain kuliahnya, tugasnya saya ekspektasikan waktu ETS lah. Waktu ETS teman-teman perlu untuk bisa mendemonstrasikan progres pembelajaran WebXR teman-teman. Nah setelah itu ada quiz theoretical yang rencananya akan kami selenggarakan barengan sama EAS ya, masanya EAS. Jadi pekan 16, 15 atau 16 sama ini sekalian di pekan yang sama dengan waktu demo RPA, demo final project tugas kelompok. Ini maksudnya mau bikin realitas virtual boleh, mau realitas augmentasi boleh. Nah yang ini kayaknya nanti pekan 15. Apa sih? Enggak lah, ini nanti pekan juga aja. Tugas individu sama mungkin ini pekan 12 aja, pekan 12. Jadi biar enggak numpuk blek jadi satu ujiannya. Yang kemarin ini tak taruh di ETS yang tahun kemarin. Terus WebXR sama RVA-nya tak taruh terakhir di momen yang kira-kira hanya selesai 1 pekan, tapi kayaknya gara-gara digituin teman-teman malah kelabakan, malah keberatan. Saya nggak tega juga. Pengennya kok bisa teman-teman bisa enjoy gitu ya, bisa nyantai dengan ya efforts yang optimum, tapi nggak sampai harus benar-benar memberatkan, tetap bisa menyelesaikan semua tugas. Oke. Terakhir, ini tradisi di kelas saya, setiap kali ada yang bertanya, berkomentar atau menjawab, selalu saya apresiasi. Ada poin tambahan yang akan saya langsung tambahkan ke skor akhir dari perkuliahan. Teman-teman di sini udah menjadi witness lah ya, sudah menjadi saksi. Beberapa kali saya di kuliah Grafkom IMK itu menerapkan hal seperti ini. Jadi monggo dimanfaatkan kesempatannya sebaik mungkin. Kalau setiap hari setiap pertemuan bertanya, ada aktivitas gitu ya, maka lumayan ya nambah sampai 10, bisa 10 sampai belasan gitu. Ibarat kalau misalkan teman-teman ada yang dapat nilai B, mungkin keteteran tugasnya enggak bisa, dari 74 misalkan ketambahan belasan gitu kan udah jadi A ya. Luar biasa itu. Menarik gitu loh, menggiurkan sekali ini. Nah nanti setiap aktivitas yang teman-teman lakukan kami tetap perlu minta tolong teman-teman catat secara mandiri. Akan kami sediakan repositori supaya ya namanya aktif ya selain aktif bertanya juga aktif mencatatnya sendiri di GitHub repository. Semangatnya seperti itu. Oke. Nah sekarang kita ngobrol ini dong, masalah mimpi. Nah setelah kuliah RVA ini saya pengen tahu teman-teman itu sebenarnya punya keinginan, punya aspirasi ingin membuat apa, atau dari kuliah ini pengen ngapain sih, kenapa kalian ambil kuliah ini. Silakan buka menti.com, kemudian masukkan kode 1648 2600 1648 2600. Saya taruh di meeting chat ya. Nanti saya setelah ini akan switch ke layarnya Menti. Silakan diisi terlebih dahulu. Gurung tak urup sih, lali, sorry. Bentar nih, dulu.
Oke, sudah nyala. Silakan. Wih, saya baru lihat wajahnya Bu Siska. Welcome Bu Siska. Oh, ternyata ada juga Pak join, Pak Ridho ya, join. Welcome Pak Ridho, welcome aboard. Iki anake sapa iki? Anake sapa iki? Bu, coba dicek tetangganya Bu, barangkali ada yang kehilangan anak. Anak yang mana Pak? Saya nggak kelihatan anak. Itu sebelahnya Bu Siska itu. Oh iya, Haikal Iya. Gifari. Dek, udah waktunya sekolah, Dek. Udah masuk. Iya, Dik. Ini malah ikut mas-masnya kuliah nih. Iya. Atau jangan-jangan ini Pak, anak-anak akselerasi langsung masih muda langsung jadi aktif Pak. Wow, kesit sekali ya. Itu kayak meme yang anak apa? Ada anak apa naikkan kaki kanannya beberapa anak tangga itu. Super accelerated. Ini juga ada ini Pak, tepak sayap kebinekaan. Nah, ini advokat Nah, partai iya. ini Pak. Hati-hati nih Pak. Kemarin tuh saya cuman taunya di jalan, ternyata sekarang sudah merambah dunia Zoom. Nah itu Pak, wah ini bahaya Pak. Ada yang mau buat mural boleh. Bima mau buat mural di sini, Bim. Takut Pak. Lek cari ini imammu advokat partai. Rozak dibayar berapa itu sama PDI? Wah, hati-hati itu Pak. Anu ini buzzer RP ya, Rozak. Atau jangan-jangan ini mau jadi nyalon anggota DPR nih. Habis ini Oh. mahasiswa ITS nyalon anggota DPR. Anu ya, siap-siap dari sekarang ya, invest Ya, invest dari Pak. sekarang. Ya, di Sumeneb itu banyak Pak. Kemarin itu malah ada yang ngasih makanan, kotak makan. Saya pikir kalau orang ngasih kotak makan kan harus ikhlas ya Pak ya. Terus ada tempelannya tuh Pak di atas dari partai sama namanya. Wah, orang ini di tengah pandemi. Dapat berapa Bu Siska? Enggak, saya untungnya nggak dapat Pak. Dapat minyak juga Pak, beras kayak gitu Pak. Tapi ya nggak apa-apa lah. Ya. Yang katanya Anfasa Rozak saudaranya Bu Puan. Iya dah. Oh Rozak. saudaranya ya, ampun nanti kita jangan-jangan masuk penjara Pak. Gara-gara Yang ngerasani penguasa ya. ya ini wah ini. Bahaya kena pasal. Jangan di sini ada intel di kelas ini Pak. Iya, ini nanti saya upload ke YouTube ini rekaman video kuliah ini bisa di down nih nanti. Nah itu disuap ternyata Pak. Ternyata teman-teman sekarang main suap-suapan. Nggak bagus lah Rek ya. C6 nih harus berjiwa murni. Lo Roza ngakunya disuap sama Vian. Ini saling anu ini, saling tuduh menuduh nih. Kok bahaya ini jadinya ada bibit-bibit adu domba ya?
Ini warisan dari Belanda, DVD at Impera. Ini jangan dibawa-bawa ya. Sekarang ini malah ada yang kampanye Trump. Itu udah lewat. Di sini kayaknya yang paling polos ini Anggun ya. Anggun nih backgroundnya di kelas. Ya Allah. Oke, kayaknya sudah semuanya ya. Saya coba buka sih. Kita bahas beberapa yang sudah masuk. Lah, Kak Gatot. Sorry. Oke. Sword Art Online. Wih, ini apa maksudnya? Mau bikin atau mau main? Siapa yang nulis SOA ini? SAO. Kirito. Fans berat Kirito. Silakan. Kak Keto ada jenenge sapa iki? Open mic please. Saya yang nulis, Pak. Woi, Haikal. Apa ini please elaborate. Nah, kamu yang kan, bikin ya? saya juga nulis game kok, Pak. Oh, jangan nulis game. Kamu nulis 2. Oh, bisa nulis 2 ya di sini ya. Wah, salah ini enggak saya kasih filter. Ya sudahlah. Oke, SAO. Sudah nonton sampai tamat? Haikal. Ya sudah, Pak. Sudah ya. Saya belum soalnya. Sudah sampai level apa? Lantai 100 ya dia. Lantai berapa? 1000. Udah ganti gamenya, Pak. Oh, udah ganti. Ini animenya kan juga bagus ya. Dia manggakanya ini luar biasa. Dia bisa menggambarkan masa depan. Ini masa depan nanti kan kita. Ini kayak film itu loh. Kalian pernah nonton ini nggak? Antara Black Mirror sama satunya lagi itu Ready Player Go. Ready Player Go apa ya? Yang punyanya Steven Spielberg itu. Ready Player One, Pak. Oh, Ready Player One. Yes, one, Mam. Ready Player One sama enggak sih, tapi kalau Ready Player One masih oke lah. Dia main pakai masih head mounted display. Yang SAO ini lebih parah, dia nancepin entah sesuatu gitu kan ya, sampai masuk ke saraf. Jadi realitanya tuh interceptnya langsung di saraf. Jadi nggak masuk ke nggak lewat mata. Itu ngeri itu. SAO keren ini. Teman-teman ada yang belum nonton nih, pengen tahu gimana mengerikannya kalau VR itu diimplementasikan sampai jadi ditanamkan ke dalam tubuh, itu lihatlah SAO. Oke, tadi game ini yang nulis katanya Haikal juga, saya geser ke kanan. VR experience. Oh, sing nulis game wae rek. Yes lah. Ini VR experience. Please elaborate. Siapa nih yang nulis nih? Kan sing ngaku ya wis tak terus nolak ngono. Mau bikin pesawat terbang. Weh. Ini siapa yang nulis nih, pesawat terbang? Please elaborate. Maksudnya flight simulator tekah? Ya, Pak. Oh, Bima. Iya, simulator lah. Flight simulator atau piye? Pokoknya ada pesawat terbangnya aja, Pak. Ya wis lah. Karemu. Oke, sebelah kanan ada yang bahas iki opo iki? Sik kudu dilik. Kudu buka sik lah, Lucid VR. Lucid Gloves. Ini siapa yang nulis nih? Saya boleh dibantu. Imam, kamu bisa screen share nggak, Mam? Sekalian screen share, Pak. Mam, tak cepot ikut. Oh, boleh. Bentar. Ayo. Ini share screen. Ih, tenanan lu iku filter ya, Mam yo. Sok-sok ini Oke, Lucid Gloves. Ini itu sih, Pak. Saya ngikutin development-nya ini DIY VR glove yang apa? Jadi nge-track tangan kita di VR. Kalau sekarang prototipe 4-nya juga ada force feedback. Jadi kalau megang itu kerasa ada ketarik gitu tangan kita. Nggak tembus. Alatnya harus beli ya. Kalau ini di sini dikasih file buat 3D printernya. Buat 3D print. Wih keren, Cak. Iya makanya. Loh, nanti kalau mau nyetak 3D printer di Indo bisa atau harus beli apa caranya? Mereka nggak sedia ada kok, Pak.
Asik loh ini. Tokopedia gitu ada itunya apa? Yang jasa 3D print, nanti kontak ke mereka. Nanti kita kasih ke pelapak di Tokopedia apaan? Ada spesifikasinya di sini. Dia ngasih itu sih, ngasih apa? Apa nih? Printing guide ini. Oh, Ada oh, ih keren ya. ya lumayan. Bah- Ini bahan interesting buat diikutin. bahan 3D printernya apa ini? Pakai ABS atau kalau nggak salah ada dua kan yang populer dia. ABS sama apa satunya tuh? 3D printer. Kemudian standar nasional dan sebagainya yang bermanfaat. Kayaknya Pak, itu. kalau nggak salah, either ABS atau PLA nggak masalah. Nggak masalah. Heeh. Itu nggak kaku ya? ABS itu kan ya lumayan ya. Ini kan dibuat elastis tapi ini. Dia sistemnya itu Pak, apa? Jadi tunggu, saya ada Oh, kamu sudah punya ya? oh, no. Saya ngebikin dikit sih. Jadi Oh, keren. nggak kelihatan. Bentar, saya hilangin Kayaknya perlu matiin anumu, VB-mu. ya kedua backgroundnya. Oke. Jadi dia ada apa? Kayak kalau dari batch reel yang buat itu loh, apa? Nama yang bisa Ha-ha. ditarik, habis itu dia Oh, tahu aku. tarik. Oh. Ya itu dipasangin sama potensiometer. Terus jadinya Oh. dipasangin ke ujung jari kita. Jadi kalau Menarik. ujung jari kita maju, itu benangnya tarik dan itu keukur tariknya berapa gitu. Dan itu buat yang dipakai buat ngehitung kira-kira tangan kita di VR tuh geraknya seberapa banyak. Oh, I see. Loh, kemarin kamu yang propose buat TA ya terkait ini dah? Ya sebenarnya ya itu pengennya pakai ini, tapi kalau Oke, oke. bisa pakai itu juga, bisa pakai dari Oculus. Boleh. Ini sekalian kalau kamu mau cicil, ini bisa jadikan bisa nggak ya kita no FP ya? Iso aja sih. FP bisa. Kamu nanti sama timmu boleh membawa ini sebagai bagian dari FP. Tapi lek garape saiki gak nututi ya, gak usah kok gawe TA ya. Iya. Sawangane ruwet iki. Ya nanti dulu. Tapi menarik, sangat menarik ini. Kita kayaknya belum pernah ada ya Bu Siska, Pak Ridho ya di Giga untuk TA yang langsung eksplorasi haptics. Ini kan sebenarnya bagian dari haptics kan. Controller yang melibatkan ada sensasi force. Selama ini kan kita Tas dua Pak. ya Pak Ridho. Nah, itu kan Iya kayaknya ini saya belum Pak. bukan Mantap, bertanya ini. Bu. Ini ada elektronikanya juga, jadi ya lebih menantang Pak. Ya kalau nggak Iya. salah pakai Ini SP32 kan kita kumpulkan Apa itu di SP32 itu, Pak? 21 Januari. Itu kan semacam Arduino. Oh, kayak microcontroller, microcontroller dari ya. PTNBH saya Ya nggak tahu kalau mikrokontroller PTNBH. yang bisa Kalau wifi. Satcode dan BEL Lebih itu ada cepat, ya. dispensasi. I see. Ya wes, kita ngobrol bareng nanti, Mam. Menarik, Mam. Go on. Terima kasih udah sharing ini. Tak lanjut sih ke si. Iki sok kayak imersif ya. Oh, enak kayak imersif katanya. Uangnya piro iki rek? Ciro lupat monem 18. 18. Wah, gak cukup. Wis ning kene lah. Asik. Oke. Sama imersif gini tak share screen. Di screen 3 ya. Alah balik buyar. Soalnya sepurane rek. Ya saya tak lanjut ya. Ternyata imersif tidak bisa berjalan bersama dengan screen share. Bikin token. Siapa yang nulis nih? Bisa cerita? Halo. Would you please elaborate? No one. Oke, lanjut geser. Gamification untuk pelajaran sekolah. Siapa yang nulis nih? Saya Pak. Fandi. Iya, terinspirasi dari kemarin yang tugas IMK itu Pak. Ah. Apa? Kan kalau pelajaran biasa kan kayak bosen gitu kan anak-anak, pasti kalau dikasih gamifikasi gitu mungkin bisa lebih paham gitu. Kayak misal praktikum apa namanya tumbuhan atau apa nukleus atau apa gitu. Ya, shoot. Kemarin kamu bikin apa?
kemarin saya ngambil sejarah Indonesia. Sejarah ya. Kolonialisme. Oke, bisa banget. Ya. Oke, ide bagus, Fandi. Ini bisa kalau nanti kamu mau bawa, kemarin kan kamu udah bikin konsepnya ya, kayak komponen-komponen yang dibutuhkan, terus elemen-elemen XR interaction kan kemarin untuk yang tugas IMK itu baru konsep. Nah nanti bisa kamu bawa itu, kamu teruskan gagasannya. Kalau di Minecraft kayak gimana boleh, Minecraft masuk, maksudnya tugas yang Minecraft dibawa langsung juga ke yang bagian yang web XR dan yang itu semua bisa. Monggo, silakan, welcome to do so. Thank you Fandi. Geser GTA. Iki sapa guys? Iki kabeh ya gitu ya. Half-Life 3 sing unik-unik kayak sing tak waca. Half-Life 3. Nggak pernah main aku rek. Half-Life itu kayak benar-benar simulasi macam GTA gitu ya. Ini siapa yang nulis nih? Enggak yo, kok akeh sing guyu, katanya aku keliru. Bukan, Mbak. Itu emang game apa? Game FPS biasa, tembak-tembakan aja. Oh, alah tembak-tembakan. Tapi kayak ya mungkin joknya di sini sebenarnya kalau udah ada Half-Life 1, Half-Life 2, nah itu sebenarnya harusnya katanya bakal ada Half-Life 3 tapi udah beberapa tahun. Alah, ikut aja oke. Iya. Sepurane rek, ya udah dicayus. Ya wis. Half 3 cuman legend. Ini saya baru tahu. Ya, new information for me. Dota juga. Oh, aku mau token PLN. Kamu sih nulis tapi token nih. Token PLN digawe XR gawe opo tapi ya mbok sih saya paling ya. Ya semoga sih. itu adalah salah satu bentuk langkah untuk memperumit hidup ya. Gawe tokennya PLN sampai kudu gawe aplikasi XR. Tapi who knows. Biasanya ide-ide gila itu ide-ide yang laku atau jadi kemudian booms itu memang berawal dari ide-ide gila. Gamification pekerjaan berbahaya agar bisa remote. Please elaborate. Siapa nih? Saya lagi, Pak. Fandi. Wah, banyak kamu nulisnya, Dik. Cuma 2, Pak. Oh, cuma 2. Itu kayak misal menambang di yang area berbahaya gitu, Pak. Jadi nanti ada robotnya bisa dikontrol lewat VR gitu, Pak. Tapi ini terlalu futuristik ya, Pak. Loh, enggak apa-apa. Kan impian. Ya. Iya, Pak. Atau sebenarnya for your information, Fandi, kalau kita membicarakan masalah robot untuk ini istilahnya apa ya? Aku lali istilah itu. Jadi kadang kita kan pernah dengar kayak misal ada bencana kebakaran atau kalau ada orang butuh SAR gitu ya untuk penyelamatan SAR itu sampai lali aku singkatannya. Mburi ini mestinya recovery atau semacamnya. Nah, itu di beberapa negara maju sudah menerapkan konsep robot yang membantu untuk evakuasi. Seperti yang kamu ceritakan tadi. Nah, untuk monitoringnya, entah hanya sekedar dari untuk sekedar monitoring atau sampai ada mekanisme untuk kontrol, itu sudah ada aplikasinya. Kita nyebutnya teleoperation kalau ngontrol, atau telemonitor, atau kalau telemonitor kayaknya nggak ada istilah khusus itu sih. Aku tahu teleoperation sama telepresence. Teleoperation sama telepresence. Nanti saya akan jelaskan juga apa itu telepresence, kaitannya dengan presensi itu, dan kemudian imersi. Itu memang salah satu bisa dibilang subdomain ya, aplikasi atau implementasi VR atau XR. Kamu tahu robot Raisa ya? Kalian tahu semua kan ya robot Raisa? Robot Raisa yang dikembangkan sama teman-teman kita di UKM Robotik itu. Dia kan dikontrol jarak jauh tuh. Terus bisa dimonitor bentuknya. Nah, saya kurang tahu yang versinya sekarang sudah ada monitornya apa enggak di robot Raisanya.
Tapi sementara kan fungsional utama dari robot Raisa itu kan dia sebagai pelayannya di rumah sakit, katakanlah supaya pelayannya nggak terkena dampak penularan penyakit penular seperti COVID dan sebagainya itu, maka diperlukan robot untuk service, untuk assist dari para pasien ini. Nah, kalau orang-orang yang jadi pasien itu udah ngerti itu robot, tentunya mereka mungkin akan sedikit berkecil hati karena bukan manusia yang melayani mereka, bisa jadi seperti itu. Nah, telepresence kalau kita bisa terapkan di Raisa, itu ibaratnya kita bisa bikinkan monitor gitu, di robotnya Raisa itu tingginya dibuat setinggi manusia, terus ada monitor yang tingginya ya setinggi posisi kepala manusia. Yang ditampilkan di monitor itu adalah wajah manusia yang interaktif, atau kalau perlu sekalian ya itu memang benar-benar live streamingnya dari para pelayan. Nah, sehingga mereka masih merasakan ada presence, kehadiran dari pelayan tersebut bagi mereka. Nah, itu kita sebut telepresence. Dan teknologinya udah macam-macam. Kalau teleoperation ya itu dari sudut pandang kita mengontrol robot tersebut, teleoperation. Kalau telepresence itu kita sudah berpikir bagaimana secara psikologis kita mampu memberikan nilai lebih pada robot yang kita kontrol, sehingga counterparts, ya lawan dari agent dari robot yang kita kirim itu bisa merasakan kehadiran kita. Itu telepresence. Implementasinya banyak. Ini sementara masih kebanyakan di film-film Hollywood ya. Ke Bollywood kan, di Bollywood. Di Bollywood di sini bajai mumbul, menungso moro-moro mencolot cek dhuwure, aneh-aneh. Kalau di Hollywood itu sudah ada kayak model-model Pacific Rim. Tahu Pacific Rim ya? Itu teleoperation. Pacific Rim, terus Avatar yang sempat ngetren tahun berapa tuh? 2012 atau 2013 itu. Itu teleoperation sekaligus telepresence. Karena dia alien bikinannya itu bisa sampai merepresentasikan emosi dari pengontrolnya. Nah, itu bisa nambah lumayan telepresence. Ini sorry aku baru baca di chatnya. Kayak gitu ya Fandi ya. Iki sih bahas token nih. Bayar listrik di VR. Iya, robot bedah. Iya, robot bedah. Ini teleoperation, termasuk teleoperation Imam. Surgeon Simulator Real Life Edition. Da Vinci Surgery. Coba kita lihat ya. Ini lebih ke teleoperation. Nah, betul. Yang jadi actuators dari yang dikontrol oleh dokter ini di kejauhan itu biasanya cuman robot lengan, ya nggak sih, Mam? Kamu ada nggak di sini gambarnya? Nah, sehingga kalau cuman lengan aja ya itu teleoperasi atau teleoperation. Ya dan lagian nggak perlu telepresence juga. Orang yang dioperasikan ya koit ya, dia kan nggak sadar. Buat apa juga nambah telepresence. Oke. Thank you udah share ini. Teman-teman kalau mau ada komen lagi bisa taruh di meeting chat, nanti saya bahas. Kita balik lagi ke mana tadi? Terus Minecraft. Iki arek nambahi mandi mesti. Half-Life 3, Minecraft loro. Yo. Yes. Melok ya lah itu. Merealisasikan desain game edu di MKIMK dulu. Boleh. Ini seiring dengan tadi yang sudah disampaikan sama Fandi di atas. Saya sangat mendukung. Monggo teman-teman yang kemarin waktu IMK baru sebatas konsep, boleh dong diimplementasikan di kuliah VR atau RVA semester ini. Ini SAO-nya Sword Art Online yang atas itu kan ya. Bikin SAO luar biasa, iki wabut loh SAO itu. Dia kayaknya kalau dalam kurun waktu 10 tahun ke depan rasanya masih belum bisa. Menurut saya loh ya, dengan perkembangan teknologi yang sekarang. Ini ada teknologi baru namanya Nvidia Cloud XR. Kita nggak akan bahas ini karena teknologi baru banget dan saya nggak mampu untuk mengcover ini. Teman-teman bisa cek sendiri nanti Nvidia Cloud XR ini. Ini teknologi grace banget. Dan sekarang memang lagi hot diobrolin di komunitas XR. Intinya processing XR-nya itu dilakukan di cloud. Luar biasa. Jadi XR nanti tinggal langsung terima hasil renderan dari cloud. Wah, ini gak masuk akal kok dengan komputer kentang yang kita punya sekarang ya. Sama koneksi internet di Indonesia ini hal yang mustahil ya. Ini memang harus nunggu agak lama kok di Indonesia. Syaratnya harus 5G.
Jadi memang broadband yang udah di atasnya broadband ya, 5G itu ya. 5G itu kan yang bisa bener-bener berapa gigabyte ya, aku lupa ya. Tinggi banget kan streamnya, bandwidthnya, speednya 5G itu. Nah itu supaya bisa memungkinkan. Jadi nanti head mounted display kita, kalau teman-teman tahu, ada yang mungkin di antara teman-teman sudah ada yang punya Oculus Quest, ada yang punya Oculus Rift. Itu kan processingnya selalu mesinnya lokal ya. Like Oculus Rift berarti ditaruh di komputer, di PC. GPU-nya pakai yang di GPU-nya di PC itu. Kalau kita ngobrolin Quest sudah punya yang based on Android, mesinnya Intel, pakai Intel Snapdragon ya. Ditaruh Quest 2 ya, Quest 2 terutama. Itu ada di dalam head mounted display-nya. Nah, kalau kita ngobrolin nanti Cloud XR, ini yang saya pahami sementara ini, headset ini cuma terima hasil renderan dari internet. Jadi semua yang memproses GPU-nya itu ada di cloud. Dan ini emang si Nvidia ini lagi ngembangin mesin-mesin GPU yang ada khusus di cloud. Dan ini nggak ada masihan pesaingnya kayaknya. Entah lagi sih, kayaknya saya ingat yang kayak Azure, kemudian AWS, GCP belum main sampai ke sini. Oh, ini Nvidia emang dia mainnya di GPU ya, dia mau jadi yang pemenang di. Kayaknya nih Nvidia nih bakal jadi perusahaan sukses di masa depan deh. Udah nggak bakal gantiin, kok saya melihatnya sekarang ya, yang bakal gantiin kelasnya Azure, GCP atau AWS kalau mereka nggak merubah strategi bisnis. Ini ngeri nih Cloud XR ini. Di Indonesia ini jangan harap, ini belum waktunya masih jauh. Oke. Pameran seni rupa online boleh dong. Ini kalau bisa, saya sebenarnya sudah pernah melihat implementasinya. Kalau di tahun kemarin atau di tahun ini, semester kemarin, itu Ristekdikti sudah pernah bikin websitenya ini. Jadi kayak semacam bikin hall gitu virtual, kemudian kita bisa mengunjungi satu demi satu karya yang di display di situ. Ini saya lupa, kalau ada yang ingat coba taruh di meeting chat. Ini ada linknya kemarin, exhibitionnya Ristekprint atau Ristekdikti kemarin. Terus ITS juga punya nanti wingi ku ya ITS. Apa ning? Saya tak tahu di Google ya. Jadi tim dari desain interior kemarin itu sudah bikin virtual tour. Saya bayanginnya virtual tour ke ITS. ITS virtual tour, ono enggak ya? Saya bayanginnya nanti iki ya kayaknya. Virtual Expo. Nah, teman-teman bisa cek ini. Virtual Expo ini pakai Unity, builds on Unity. Tapi ini langsung bikinnya pakai aplikasi jadi sih. Unity ini cuma playernya aja. Ini kita bisa explore ITS dari aplikasi web ini. Nah, saya bayanginnya kalau misalkan teman-teman mau bikin expo, pameran atau ngumpulin orang dengan ada opo istilahnya itu yo, stand ya, ada stand gitu itu, maka perlu membuatnya ya pakai mekanisme XR seperti ini. Nah, kayak gini kan maksudnya ya. Jadi teman-teman bisa lihat pameran-pameran gini. Penjelasan, monggo boleh. Ini juga salah satu bentuk aplikasi XR. Ini yang paling simpel, ini bisa dikontrol. Ini bisa dibuka di stereographic display kayak head mounted display, bisa juga menggunakan desktop computer di browser dengan mono display seperti ini. Jadi sangat fleksibel. Ini boleh ini kalau misalkan mau menggunakan pendekatan ini. Oke. Saya tutup, saya masuk balik lagi. Ada apa lagi? Bikin nongkrong virtual. Ini kayak VR chat kan juga bisa ya, VR chat. Iki mesti Vian iki. Mau kamu elaborasikan lebih lagi, Vian? Nggak usah, nggak apa-apa, cukup. Buat apa tapi ya pacar virtual kayak Rucin? Ndang rabi yo ya nyen. Timbangannya halu. Oke. Membuat aplikasi interaktif virtual realitas dengan interaksi menggunakan pergerakan gesture seperti Iron Man. Mantap. Ini siapa nih? Ada yang mau elaborate nggak? Ini bagus nih idenya.
Siapa yang nulis nih? Iron Man. Halo, saya Pak. Oh, kakak. Ya, Impian masa apa kecil namanya? kah? Kurang lebih sih Pak, biar nggak kayak kursor, kebanyakan aplikasi VR kan kayak kursor gitu ditunjukin terus ditekan nanti tombolnya terus kursinya kan ketekan gitu, jadi kebanyakan kan kayak gitu. Nah ya inspirasi saya seperti yang waktu itu mungkin udah pernah saya share di di IMK dulu. Coba kamu mau screen share juga? Tak lepas nih. Boleh. Gak usah, boleh. Oke, tak lepas nih. Yuk. Oke, mungkin ya ini jadi ya ini dari Half-Life Alyx. Jadi Half-Life Alyx itu game yang game VR yang barusan rilis Di Steam ya? itu. Iya, di Steam, Pak. Oh. Ya itu mahal nggak apa dia? namanya Aku pengen main joke-nya kayaknya. Half-Life 3 itu ya itu nggak ada Half-Life 1, Half-Life 2 terus ternyata Half-Life Alyx bukan Alyx. Half-Life 3 gitu. Ah. Nah, jadi yang interaksinya itu kan kebanyakan kayak gini. Nah, terus interaksi yang mau dibuat itu nanti kurang lebih kayak pakai gestur tangannya langsung gitu, masuk gitu. Awesome. Nah, awesome. yang mungkin ada videonya. Keren ini. Boleh juga nih. Jadi ya interaksinya lebih ke 3D tangannya. Oh iya sih, ini kemarin waktu IMK pernah ya kamu ya? Iya, Pak. Kamu pakai Waktu ini kan? Oh iya, betul. Bisa ada narik gitu. Nah, ini teman-teman yang saya bilang bahwasanya interaksi nanti kalau sudah masuk ke XR itu udah nggak bisa lagi kita pakai kayak klik-klik yang dulu itu, yang kita kenal di surface, di permukaan, di layar. Pendekatan kayak gini nih memang memang diperlukan. Nah, gimana orang-orang bisa menyimpulkan harus ada pendekatan yang berbeda? Contohnya adalah seperti yang tadi barusan didemonstrasikannya sekarang ditunjukkan di layarnya kakak ini baliknya ke affordance. Dan orang bayanginnya sambil benar-benar merefleksikan pada apa yang mereka lakukan di dunia nyata. Itu emang harus kayak gitu approach-nya. Iron Man ya. Luar biasa. Saya kurang tahu cara mendeskripsikannya, jadi kayak saya pikir-pikir apa ya yang kayak gitu. Terus Iron Man mungkin. Terus Iron iya Man sih. Iron Man sama ini kurang tahu apakah juga sama ya, Minority Reports, filmnya Tom Cruise tahun berapa itu? Oh iya, saya juga udah lihat itu. Ya itu ya kurang lebih kayak gitu sih. Iya, kayak gitu ya. Tapi TA-mu kudu iki yo, kayo. TA-mu kan wis bukan, Pak. GP. Buat yang lain monggo kalau ada yang tertarik. Ini juga bisa dieksplor nih. Kayak gini-gini. Ini sebenarnya kalau mau dikaitkan sama alatnya Imam tadi bisa loh. Ini kan apa tadi, potensiometer gitu ya, untuk bisa memberikan sensasi haptik. Penarikan tuh ada korelasinya dengan pull action atau pull interaction yang ada di konsep yang ini. Salah satu yang mungkin bisa diterapkan. Kalau narik mungkin kerasa gitu ketariknya. Potensiometernya bisa memberikan efek haptiksnya gitu, Mam. Ya, thank you, Kak. Mungkin saya berhenti sering. Ya, geser lagi ke tempat saya. Give me a moment. Share screen. Ya. Ini ya, Alyx. Ini kamu nulis juga ya, Kak? Ini kamu juga yang nulis. Yang nulis bukan, Alyx. Oh, bukan. Iya. Oke, bikin Asselword. Ini saya belum tahu apa Asselword ini. Please enlighten me. Siapa nih yang nulis nih? Oh, itu saya. Oh, kamu. Iya, Bang. Ini sebenarnya kayak anime sih. Kalau di Excel Word itu kalau di screen share dah, Mam. Screen share dah. Boleh. Kalau di SEO itu kan keseluruhan badannya gitu kan itu ya badannya nggak gerak gitu ya. Kalau di Excel Word ini dia imajinasinya itu device-nya itu emang kepasang di kita selalu asik ya. Dan itu ngasih virtual interaction atau kayak
yang ada yang kelihatan di kita itu kelihatan gitu. Jadi kayak ada bisa window floating di depan kita, kayak di sini apa? Kalau di sini kan kita ngelihatnya dunia yang background ini dunia nyata, tapi depannya ini ada itu. Karena device-nya emang embedded langsung di kayak saraf kita, dan di situ ngasih input image gini lah. Ini ya konsepnya keren sih. Ini augmented reality kalau aku bilang, ya physical reality-nya kan animnya ya, Mam ya. Terus nambah controller UI elements yang melayang seperti ini konsepnya. Bisa dibawa ke ranahnya AR, bisa MR. Syaratnya MR apa? Kalau ini dibawa ke MR nanti tak jelaskan di pertemuan yang berikutnya. By the way, ini nama animnya Esselworld ya, Mam ya? Aku pengen lihat aku. Iya. Esselworld. Oke, thank you. Alright, nice. Kayaknya udah semua yang tak bacain ya. Kita bisa balik ke slide deh kayaknya. Oh, sebentar. Saya melihat Vian semakin obsesif dengan Ryujin-nya. Oh, katanya Iva, alternya Esselworld sama SAO sama ya. Oh, berarti pasti keren abis. Terlalu shonen. Ya wis lah. Kau aku pengen nonton kok. Oke. Iku ana awakmu Yan di dhuwur. Oh, gak cukup ya sepurane ya Yan ya. Kursinya gak cukup nih gini. Kok disetram di jopo, Pak? Oke. Saya screen share. Balik lagi ke sini. Ini nanti saya masukkan ke slide. Slide-nya nanti tak update. Bisa tinggal langsung download sih di link yang sama. Nanti insya Allah akan update. Oke, thank you. Kita geser ke rencana pembelajaran. Tadi sudah tak bahas ya. Di MyTS Classroom sudah ada ini teks yang sama. Monggo nanti kalau misalkan mau lihat lagi apa aja yang dipelajari, reviewnya di MyTS Classroom. Bukunya salah satunya. Saya soalnya nanti bakal comot-comot dari internet karena perkembangan teknologi XR ini cepat banget. Kalau yang biasanya jadikan Bible-nya XR Interaction itu ini. Dulu waktu saya ambil disertasi S3 buat lulus S3 itu panduan utama saya ini untuk bisa memahami secara fundamental kalau mau bikin aplikasi XR tuh harus memahami apa aja. 3D user interfaces, theory and practice virtual reality technology. Ini coba bisa dicek di, mungkin tak kasih nanti lah soft copy-nya di Discord. Instrumen kelas yang kita butuhkan, teman-teman tolong pastikan satu, akses ke MyTS Classroom, mudah-mudahan aman ya, semuanya bisa buka MyTS-nya, nggak ada kendala untuk login, untuk masuk ke MyTS Classroom. Materi asinkronus nanti akan kami letakkan di situ, slide tiap hari nanti kami updatekan ke situ, sama rekaman untuk tiap kali ada pertemuan seperti hari ini udah tak rekam kok, aman, jangan khawatir, tak rekam pakai OBS. Nanti saya akan upload ke YouTube-nya linknya akan saya share di MyTS Classroom. Selanjutnya ada GitHub. GitHub ini untuk nyimpan dan track tugas kalian. Jadi saya wajibkan untuk mengerjakan semua tugas baik yang individu maupun kelompok itu harus disimpan ke repo GitHub. Kita sudah punya repo kelas, silakan klik di sini di PDF-nya. Kalau sudah ada yang buka PDF, itu linknya udah nyambung ke repositori kelas kita. Sekali aja mungkin habis ini kita sambungkan ini mungkin supaya bisa langsung otomatis nyambung. Udah tak gabungin sama yang namanya GitHub Classroom. Coba sih kita proceed sekarang ya. Classroom. Nanti teman-teman perlu ingat, setiap kali mengerjakan, tolong secara rutin tuh bisa melakukan commit, dan tentunya dengan commit message yang jelas ya. Nah, itu akan meningkatkan nilai kalian. Skornya lebih bagus kalau misalkan commitnya semakin sering dan rutin, nggak cuman dadak H-1 baru ngerjain gitu ya. Sama jumlah komitannya, kalau misalkan ada dokumentasi yang jelas ini ngapain aja setiap komitan, itu akan menambah nilai kalian. Salah satu komponen nilai commit yang ada di GitHub itu. Salah kok, Classroom ITS. Ya, ini Classroom kita tadi ya. Classroom GitHub.
Oke. Yang belum punya GitHub, mesti ini duwe lah ya wis gede ya sama semester 7 kan. Kalau belum punya ya in case ya silakan segera sign up. Tak buatkan starter assignment. Nanti tolong habis ini silakan untuk bisa klik di atau linknya tak taruh di meeting chat ya. Git and GitHub Fundamentals. Ini cuman buat ngoleksi akun kalian aja sih, nggak ada penugasan apa-apa di sini. Saya perlu menyambungkan NRP kalian, bukan NRP sih, email yang kalian sudah daftarkan di MyITS Classroom dengan akun GitHub kalian. Ya, jadi tolong bisa klik di meeting chat, sudah saya letakkan linknya. Oke, diklik di sini, kemudian nanti akan muncul halaman seperti tak contohkan ini punya saya. Saya akan masuk ke sini. Saya dapat email saya di sini sebagai salah satu identifiers yang dikenali. Saya klik, kemudian oke, gampang kok. Tarik next stop. Terus accept this assignment. Setelah itu, ini ada yang mau apply Student Developer Pack, monggo. Lumayan, kemarin saya habis apply ini dikirim stiker men. Berapa ya? Bisa minta berapa terserah di sini. 40 stiker GitHub kemarin saya minta. Masih ada tuh sisa-sisa. Sayangnya nggak sesinya nggak offline ya. Kalau misalkan sesi offline kita bagi-bagiin ke kalian. Terus ya wes mek ngene tok. Wis mari kok iki. Mesti ini wis mari. You accepted, we are configuring bla 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 bla. Oke wes. Mestinya kalau sudah kayak gini nanti saya akan bisa melihat kalian di daftar peserta kelas. Link YouTube-nya udah nyambung. Oke, Abdi, Vian udah masuk. Kakak udah. Haikal, Ivari udah, Ifah udah, Imam, Iqbal, Bima, Rozak. Yang lain silakan segera bisa menyusul sama Taki. Yang lainnya silakan bisa nanti segera menyusul ya. Ini bisa dipilih nanti ya. Kalau ada masalah tolong disampaikan di meeting chat atau ngobrol di Discord nanti. Tak lanjutin dulu ke slide-nya lagi. Alat yang ketiga, keempat adalah VS Code. Karena nanti kita butuh buat ngoding WebXR. Saya lupa ya, extensionsnya dibutuhkan apa aja. Ntar aja waktu hands on kita bantu barengan install. Kalau mau cari-cari duluan nggak apa-apa, mestinya dengan keyword WebXR gitu bisa langsung dapat. Intinya untuk bisa support WebGL dan WebXR sama A-Frame. Silakan nanti teman-teman cari extensions yang kiranya populer, bintangnya tinggi, nilai bintangnya situ downloadan wis. Terus Minecraft Education Edition. Yuk kita cek. Volunteer deh, siapa yang mau coba screen share? Mengaktifkan Minecraft Education Edition-nya. Siapa yang bisa bantu screen share? Cewek deh. Sekali-kali cewek, yang tadi cowok udah speak up. Wiki nongol. Anggun. Tadi screen share untuk apa Pak? Buka browser, terus coba buka Minecraft education.minecraft.net. Oh iya Pak, sebentar. Delok ini lucu, anak Busiska ambek anake sebelah ini. Oke, proses. Wah, lumayan lola ya. Oke, udah bisa masuk. Alright, quick start coba. Klik di quick start. Teman-teman bisa ngikutin juga ya. Kok iki yo? Kudu iki berarti sih. Kok gak ada installer ya? Coba di website ini. Kemarin saya cek. Wait how it works. Di bawah juga nggak ada ya.
Di bawah ada link untuk kalau ya, sebentar. Education.minecraft. Saya tak sambil ngecek dari sini. Coba klik sign in yang atas, bukan quick start, Gun. Kamu login pakai email ITS itu, benar-benar. Accept. Nah ini berarti belum pernah pakai ya. Aku tak cek pisan. Silakan teman-teman yang lain juga ngikutin ya. Sign in. Oke, punyaku sudah oke, sudah bisa masuk. Mudah-mudahan it works. Load more lessons for you. Coba isian sih. Yang bintang terutama. Email ITS. Kapal. Ya, hafal Pak. Dulu itu perasaan tinggal langsung download loh, sekarang udah beda ya. Ini kok jadi kayak Maya jadi guru ya. ITS ACID gak cukup dah. Nggak bisa diklik Pak, nggak tahu kenapa. Kok iso? Refreshen mana? Duh, ya apa sih? Kok iso ya? Kok antik ya? Coba Gun, ini kamu pakai apa? Pakai Firefox ini? Firefox, Google ya? Iya Pak. Chrome ya? Iya, pakai Chrome. Apa sih nggak ada ya? Teman-teman yang lain sudah berhasil nggak lewat ini? Yang lewat ini bisa nulis email nggak? Coba kamu bikin buka dari browser yang lain, Pak Gun. Oh bisa, wah copy paste ya. Ini iya Pak, jadi ditulis dulu terus tinggal di paste. Cerdas, iki mbo iki validatornya rodok mabuk. Ya tulisan nama pertama, nama terakhir. Humam kalau ada kendala kayak punya Anggun tadi copy paste lah ya. Dicoba copy paste ini tadi it works. Bisa create profile. Loading lagi. Enggak ngetok loading. Wah, kok gini ya? Atau coba isian itu Gun, yang lain-lainnya. ITS Surabaya Indonesia Jakarta sini kan ya +7 lek gak Bangkok Jakarta +7 oh Asia aja berarti Asia aja Southeast Asia gitu. Create profile. Oh enggak juga. Ya udah deh, coba masa ke kanan itu. Ada blokernya ada? Ada. Ada adblock sih Pak. Mungkin ini. Coba dulu. Boleh coba dulu. Oh bisa jadi. Email ITS kalau nggak salah ada 2 ya Pandi.
Yang Gmail sama yang Microsoft. Nah, yang dipakai email yang ini, Van, yang kamu biasanya buat login Office 365 ITS. Yang buat buka Microsoft Word, PowerPoint, OneDrive. Oh, email yang buat ke Teams gitu ya, Pak, biasanya. Iya, beda dah. Tak pikir sama. Kayaknya beda deh. Yang buat Office 365 itu loh. Buat coba sih kamu buka My ITS. Buka apa, Pak? My ITS, dashboardnya My ITS-mu. My.its. Nah, itu klik di apa itu ya? Office 365 lek gak salah. Atau Microsoft Office di bawah, service. Microsoft portal Office 365. Itu klik di situ. Oh. Oke. Belum Bu aktifin ya? Yes, nunggu dulu berarti. Oh iya. Iya. Nanti kamu butuh. Oh, sayang sekali nih berarti dari dulu berarti kamu nggak pernah pakai ya. Azure-mu berarti belum aktif juga. Kayaknya belum. Iya wis. Heman-heman. Ya gak apa Gun, kita geser ke teman-teman yang lain deh. Ada yang sudah berhasil belum? Nanti ini ya Gun ya. Nanti kamu melakukan proses yang sama kayak tadi. Coba masuk ke sini sih. Yang intinya harus portal Office 365-nya harus aktif dulu. Itu iya. Terus mari, Pak. Oh yes, mari. Yang ini, Pak. UI. Yang itu. Oke. Office mudah jalan. Nah, like gini lah enak kamu. Apa jenenge? Microsoft Word mulai halal berarti ini. Kamu pakai Office 365 apa pakai Office berapa? Yang di komputermu? Gak terlalu merhatiin sih, Pak. Ya nanti kamu bisa mulai pakai Office 365 itu kalau mau install Office itu installernya ada di situ. Ya dengan begitu kan halal itunya aplikasimu. Bisa buka Anuneka juga kok nanti desktop nanti aja tapi. Sekarang balik ke Minecraft lagi. Itu masukkan emailmu yang barusan. Nah, coba udah langsung aja. Bisa kayaknya mesti. Pakai yang email Office 365 ya, Rek ya. Gak iso pisan. Oke lah, mungkin coba kita langsung download aja kali, Gun. Di atas itu ada tombol downloads. Teman-teman yang lain sambil nanti abis ini saya langsung lanjut ke slide saya dulu ya. Ini kamu download dulu terus kamu install ya. Sementara kita bisa geser ke itu klik here to check, coba klik here to check. Ngecek apakah akunmu itu sebenarnya sudah kok iku misalnya mana? Nggak ada lagi ya akun misal validasi udah no ya. Biasanya nggak salah tuh bisa ngecek emailnya itu sudah termasuk akun Minecraft Education Edition apa enggak, sudah dapat lisensi apa enggak. Nggak ada tombol itu ya. Yes, karena wis downloadan sih, terus nanti habis itu langsung bisa login dengan menggunakan akunnya mestinya login nanti bakal diminta kamu masukin emailmu yang tadi itu, email yang Microsoft tadi yang buat buka Office tadi, nanti otomatis kemungkinan akan diminta password lagi untuk MyITS-nya, terus diikuti aja, terus nanti baru bisa akhirnya masuk ke dalam Minecraft Education Edition. Geser ke tempatku dulu ya Gun ya, bisa dilepas. Oh iya. Nah kalau teman-teman, saya tak taruh bisa Minecraft sih. Oke, saya punya Minecraft Education Edition sudah berjalan di tempat saya. Zoomku bang di share screen 3. Nah ini loginnya pakai email ITS yang tadi itu yang punyanya Office 365. Nah nanti ini yang kita akan pakai ya teman-teman. Kalau mau mainan ini mestinya cukup buat kita semuanya, kan kelasnya nggak sampai 20, nggak sampai 30 ya, ini muat 30 orang. Jadi kita bisa
Mungkin sekalian aja ya kelas di dalam Minecraft ya. Gak usah nggak zoomannya. Di dalam sini nanti pakai Discord aja. Ngelompok di sini karena tapi avatarnya kayaknya terbatas sih. Gak apa lah. Nanti kita pikir waktu sudah masuk ke sesinya kita mengeksplorasi Minecraft. Saya kembali lagi ke slide ya. Monggo bisa dimanfaatkan untuk bisa diaktifkan. Ini beda dengan akunnya Mojang. Jadi nggak ada hubungannya dengan akun Mojang yang Minecraft yang Java Edition atau yang Bedrock yang standar. Ini memang Minecraft yang khusus Education Edition. Loginnya pakai yang tadi saya sebutkan itu. Email kalian yang di ITS untuk Office 365. Oke, kita butuh Minecraft, terus kita butuh Unity. Saran saya sih nginstalnya pakai Unity Hub karena kadang itu kita butuh spesifik ke versi tertentu. Bolts. Biasanya kamu yang sering kamu pakai buat developing kalau XR, VR mending pakai versi berapa? Yang paling baru aja Pak. Langsung yang paling baru ya. LTS paling baru 2020. Soalnya kemarin punya Jihad itu dia minta saya ini pakai yang dia minta yang ini. Punya yang lebih baru lagi kok. Ada 2020 juga. Berarti pakai yang ini ya? Oh ada yang lebih baru. Ya, coba di add baru itu udah ada sekarang yang 2020.3. 3 ini ya? Itu, yang itu aja. Iya, monggo teman-teman install yang paling baru aja nanti biar seragam. Insya Allah nanti Bolts yang akan bantu kita untuk bisa belajar bersama Unity-nya. Kita install. Ini ya? Atau yang recommended aja? Yang official apa yang recommended? Bolts mendingan. Yang recommended aja. Yang ini aja. Oke. Thank you. Terus ini enaknya pakai yang mana aja, Bolts? Kayaknya gak usah ya. iOS boleh, terus yang Windows support. Windows, Universal Windows iki? Enggak harus universal, yang udah ke checklist. Ini aja berarti. WebGL nih kayaknya perlu ya? Iya. Enggak apa ya? Dokumentasian mbok woco ta? Biasanya. Biasanya saya lihat di web juga. Enggak usah wis ya. Google. Ono language spec Pak, terbaik. Enggak usah golek soro. Ini udah cukup ya bos ya. Android build support, WebGL sama yang Windows build ya. Kalau teman-teman kalau ada yang pakai Linux ya menyesuaikan aja. Ada yang pakai Mac bisa menyesuaikan. Oke. Kita jarno download. Oke, silakan teman-teman masing-masing menyiapkan. Lisensinya saya pakai personal. Kalau misalkan butuh masih lama kan ini ya habis ini udah habis. Gampang lah kok. Activationnya kan tinggal diterusin aja tiap tahun. Oke. Terus sakjane sih ada Blender, butuh Blender cuman nggak necessary. Teman-teman kalau misalkan mau pakai model download dari internet ya gak apa-apa saja nih. Karena titik beratnya materi perkuliahan di RPA ini lebih ke interaksi. Saya tidak menuntut teman-teman untuk bisa bikin animasi yang bagus atau model yang bagus karena itu fokusnya di perkuliahannya Bu Siska yang kemarin. Kok kemarin? Yo kemarin sih atau yang semester besok. Kenapa ya Bu Siska ya animasi itu ya? Anikom. Iya Pak. Maaf ini Pak kita. Gak apa-apa. Ini kasihan Bu Siska ini triple meeting. Oke. Terakhir Discord ya, teman-teman bisa klik di PDF, linknya itu sudah saya sediakan, sama di MyTS Classroom juga linknya sudah saya sediakan. Discordnya nanti lari ke sini. Minta tolong semuanya pilih waktu landing. Setelah teman-teman nyampe di Discord servernya, teman-teman perlu klik di sini ada bot kura-kura ini. Tolong klik di yang ITS, klik yang di warna biru, lingkaran biru. Yang teman-teman dari UGM, Sastra Bahu, which is unlikely not here. Gampang, mudah-mudahan semester yang pekan depan benar agak sedikit berwarna ya, bisa ada teman baru. Itu nanti yang teman-teman UGM, Sastra Bahu bisa klik di sini nanti. Kalau sudah masuk, otomatis teman-teman kalau sudah klik itu akan terbuka tabir. Akan terbuka channel-channel yang lain. Masuk ke channel peraturan, saya minta untuk change nickname, klik kanan ya di sini, terus change nickname di kalian akun kalian masing-masing.
masukkan ini polanya, nama perguruan tinggi, asal perguruan tingginya, terus 2 digit terakhir tahun angkatan, terus 3 digit terakhir NRP atau NIM, kayaknya di UGM pakai NIM, terus nama panggilannya siapa. Ini terima kasih udah bener. Abdi, Kakak, Imam, Taki, Haikal, Dwi, Rozak, Anggun, Vian, Humam, silakan disesuaikan. Yang lain ditunggu. Selanjutnya mungkin kita nggak perlu pakai Zoom lagi ya, karena yang pakai Zoom sekarang banyak. Di MyTS Classroom itu bolak-balik macet gara-gara Zoom-nya rebutan. Jadi pekan depan kita pakai Discord aja, nggak perlu harus on cam. Saya nggak minta teman-teman harus on cam. Yang penting hadir di sini, di yang kelas langsung ini. Kita pakai yang kelas langsung ini ya untuk sesi kelasnya. Masuk ke sini. Nanti kalau misalkan pakai Discord kan enak. Misalkan nanti sudah sesinya hands on, saya butuh lihat teman-teman ada keluhan, Pak error Pak programming. Nanti teman-teman yang error kan tinggal langsung bisa screen share, terus saya bisa mantau mana aja yang memang butuh dibantu. Enaknya kalau pakai Discord itu jadi multiple share screen. Kalau Zoom kan harus gantian ya. Nanti monggo di sini, kumpul di sini audio channelnya. Terus kalau misalkan mau gosip, saya belum datang, bisa masuk ke Plaza dulu. Ini Plaza Supeno Jalal ini. Gosip di sini. Kalau ada waktunya kelas masuk jam 10 masuk ke sini. Terus yang atasnya ini channel buat kalau ini teman-teman di Zoom tuh kan ada meeting chat ya. Ini ibaratnya meeting chatnya lah. Jadi setiap kali sesi kelas nanti monggo bisa klik di sini. Untuk mengetikkan pertanyaan dan sebagainya, sebagaimana ketika kalian menuliskan meeting chat kalian ini. Iya, Buyung, kalau download Minecraft nanti, oke, thank you. Sudah pasti diminta sign in ya. Akhirnya harus pakai email yang punya ITS. Thank you for the clue. Oke. Buyung bisa rename dulu, ganti nickname-nya sesuai dengan yang ada di peraturan. Terus di atas ini ruang bebas, monggo kalau misalkan pengen kenalan, tapi ini gini konco dhewe kabeh. Rodok jayu sih sekarang mula. Ini mbok gawe ya mbok ngobrol bebas ini buat kalau misalkan mau ada yang usul mau nambah robot apa langsung bilang ke Bolt ya biar ditambahin nanti. Ini nanti kalau mau ngontrol robotnya bisa di sini. Tanya tugas silakan letakkan di sini. Bingung masalah soalnya atau kalian mau kerjasama dengan teman-teman yang lain, mungkin kalau ada pingin sesi hands on nggak apalah pakai kelas langsung ini aja lah. Monggo masuk ke sini kalau misalkan di luar sesi kelas yang kita jadwalkan, teman-teman mau ngumpul sama teman-teman yang lain ngobrolin gimana cara ngerjain tugas, silakan, nggak masalah, welcome. Yang penting harus ngoding sendiri. Ngoding itu ya ojo kopas lah rek. Plagiarism is a crime ya. Jangan melakukan plagiat, kan gampang banget ketahuannya nanti kalau di GitHub. Jadi silakan belajar satu sama lain tapi tetap ngodingnya ngetik sendiri. Informasi terkait materi perkuliahan juga akan saya taruh di sini. Teman-teman kalau misalkan mau ngobrol sharing terkait materi tersebut juga boleh, silakan langsung di sini. Terus lebihnya di atas ini nanti kalau ada butuh jadwal ini saya akan ingatkan di sini mau pakai Zoom atau mau pakai audio channel, nanti saya akan umumkan sehingga teman-teman langsung bisa on track. Pengumuman selain terkait jadwal saya akan letakkan di sini. Ini peraturan terkait penggunaan Discord-nya. Oke. Kurang lebih itu sih. It's very easy. Teman-teman saya rasa ngumpulnya pada di Discord jadi mestinya lebih paham daripada Bapak Ibu dosen. Jadi insya Allah sekarang kami udah nggak perlu ngobrol terlalu banyak untuk menjelaskan. Oke, tinggal berapa menit? 20 menit ya. Insya Allah setelah ini selesai. Di diskusi terkait extended reality ini pada dasarnya kita ingin mengcombine, melakukan penggabungan lingkungan dan interaksi. Jadi ada dua komponen ya guys. Ada word, ada interaction. Ada word sama interaction. Lingkungan sama interaksi. Jadi wordnya harus bikin, berarti ada 3D model, ada physics ya, yang kalian implementasikan, itu lingkungan. Terus ada interaksi, yang artinya input control, kemudian
ya mostly input control atau mungkin locomotion control, gimana cara berpindah dari satu titik ke titik yang lainnya di dalam extended reality-nya itu perlu dikonsep. Ya, gabungan dari dua hal ini di alam virtual dan alam nyata. Sorry kurang spasi. Jadi tak tulis alam nyata juga, soalnya walaupun di VR kadangkala konteks alam nyata perlu dibawa. Setidaknya untuk ini batas area permainan atau batas area gerak. Kok teman-teman udah ada yang pernah main Oculus Quest, nanti saya akan demonstrasikan di pertemuan-pertemuan mendatang. Itu ada namanya warning grid. Jadi sesuatu yang bisa membatasi ruang gerak kita, dan itu kelihatan waktu udah pakai Oculus, akan kelihatan kalau misalkan kita sudah melewati batas ini, pinggir dari area permainan. Lah gak ngono lah kesampluk TV-mu kok ya. Nyampluk TV, nyampluk uang ya, nyampluk kipas. Itu sudah banyak kasusnya di YouTube, tuh banyak rekamannya yang akhirnya gara-gara main VR kemudian harus mengorbankan perabotan rumah tangga. Itu ada pencegahannya dan memang harus tetap memperhatikan elemen alam nyata. Nah, penggabungan ini tujuan akhirnya adalah untuk menciptakan experience pengalaman pengguna yang imersif. Imersif itu apa? Kita akan bahas secara lebih detail nanti pada waktu pertemuan-pertemuan mendatang. It consists of VR, AR, and MR. XR ini adalah terdiri dari virtual reality, augmented reality, dan mixed reality untuk aplikasinya. Ada 3 ya, VR, AR, MR. Secara lebih lengkap nanti kita bahas di pertemuan yang berikutnya. Kenapa kita perlu belajar XR nih biar teman-teman semangat ya. Terlepas dari aspirasi yang tadi sudah teman-teman sampaikan selama kuliah ini, nanti ingin belajar XR, ingin belajar RVA untuk bikin SAO atau mau bikin sesuatu yang kayak punyanya Iron Man tadi kan. Terlepas dari aspirasi masing-masing teman-teman yang sangat-sangat menarik tadi itu, saya ingin menyampaikan satu hal yang kayaknya ini udah menjadi keniscayaan ya. Kita sekarang berada pada transisi dari industri revolution, dunia industri yang 3.0 ke yang 4.0, di mana nanti akan semakin banyak otonomi ya. Mesin atau benda mati itu bisa bergerak sendiri dengan sebuah mekanisme kebijaksanaan yang ditentukan oleh artificial intelligence, sehingga kadangkala terutama di daerah-daerah yang berbahaya seperti yang tadi disampaikan siapa tadi ya, kalau misalnya kita mau evakuasi Fandi kalau nggak salah tadi ya, mau evakuasi atau mungkin ada pabrik-pabrik yang ya intinya kalau manusia langsung masuk ke dalam lingkungan industri tersebut berbahaya, itu semuanya akan dibuat remote, akan dibuatkan model XR-nya. Dan ini sudah menjadi tren, sudah konsorsium industri, konsorsium wirausaha, saintis itu semua sudah sepakat bahwasanya XR ini salah satu jaringan yang membentuk Industri Revolution 4.0 bersama-sama dengan AI, bersama-sama dengan Big Data, bersama-sama dengan IoT. Ada XR yang nanti akan juga memfasilitasi bagaimana setidaknya mekanisme tadi itu yang mungkin kita sebut sebagai remote monitoring, kemudian teleoperation, telepresence tadi itu. Ini keniscayaannya. Dan selain itu juga VR ini akan membantu orang-orang untuk ini belajar jarak jauh ya. Ini udah kayaknya di mana-mana sekarang. Sehingga kita perlu tahu, kita akan semakin sadar bahwasanya XR ini manfaatnya besar dan keniscayaan bahwa di masa mendatang kita pasti akan pakai XR. Selain itu kalau kita lihat di sejarah, kita bisa prediksikan ya pergerakan media informasi, display itu bergeser dari yang awalnya dulu tahun 70. Nih kita semua belum lahir. Ada yang namanya workstation. Ini komputer rak-rak besar gitu ya. Ini yang ada di sekolah atau kampus-kampus mulai banyak waktu itu tahun 70. Besar-besar, ITS juga punya. Mesin-mesinnya sekarang ada di DPTSI. Kalau teman-teman main ke gedung pusat riset ITS itu lantai 4, keluar dari lift, lihat sebelah pinggir dekatnya jendela, itu ada beberapa workstation dulu yang pernah dipakai ITS. Jadi mesinnya gede-gede. Padahal itu aslinya cuman ya paling komputer kecil lah aslinya, bisa dibentuk ke komputer kecil. Jadi ada namanya workstation. Ini tahun 70, geser 20 tahun ada namanya personal computer. Sebenarnya awal mula munculnya diproduksinya itu tahun 80, tapi mulai baru rame benar-benar mass adoption itu tahun 90. Ini teman-teman mungkin juga belum lahir.
Ini zamannya saya dulu waktu masih SD, saya masih ingat ini di SD itu seneng banget kalau udah kadung pelajaran komputer. Soalnya ini benar-benar barang yang kesannya itu teknologi wah gitu lah, PC. Terus masuk geser 20 tahun 2010 kita semua sepakat ya. Hampir semua proses bisnis yang dilakukan dalam keseharian kita, marketplace, kemudian sosial media, itu semua geser ke HP. Orang-orang di industri, kemudian kampus-kampus atau mungkin penggiat-penggiat IT itu rasanya kurang ya opo gitu ya kalau misalkan nggak punya yang namanya app gitu ya. Itu tahun 2010. Ini saya alami sampai sekarang dan kayaknya masih ya belum banyak berubah ya. Kalau saya di DPTS itu kan harus ada ini ya, tanggung jawab untuk bisa memfasilitasi Bapak Ibu dosen, kemudian unit-unit departemen yang ada di ITS kalau ada kebutuhan sistem informasi. Itu mau mesti saben rapat itu ono sing kemudian berpikir bisa nggak dibikinkan app-nya. Koyok KB itu kayak semuanya itu bisa diselesaikan dengan mobile app itu loh. Itu masih sampai sekarang tuh. Itu yang saya alami. Kemungkinan besar teman-teman di sini juga mengalami hal yang serupa. Trennya masih di situ. Tapi nanti guys, 2030 semuanya akan geser. Semuanya akan geser ke namanya XR. Jadi orang udah nggak pakai phone lagi. XR ini konteksnya bukan berarti melulu HMD ya, bukan melulu juga kayak barang yang kayak Oculus Quest gitu, enggak. Even better, even modern, even advanced, kayak tahun 2022 atau 2023 kemungkinan besar kita akan punya yang namanya Apple Glasses, atau Google akan rilis produk yang kiranya untuk bisa menyaingi Samsung juga mungkin main di situ, atau Xiaomi ya. Sekarang Xiaomi udah peringkat 2 katanya, ngalahin iPhone untuk mobile market. Sekarang iPhone nomor 3, Samsung nomor 1, Xiaomi nomor 2. Siapa tahu nanti XR ini yang ngeluarin, tapi enggak tahu juga ya. Kita lihat aja di masa mendatang. Ini menarik untuk bisa diikuti. Yang jelas display itu akan tidak lagi di layar kecil yang ada di genggaman kita. Jadi bisa jadi akan benar-benar lepas gitu, benar-benar in the front of our very eyes ya. Pakai kacamata atau mungkin bahkan ada yang punya kontak lens. Di dalam kontak lensnya itu sudah ada monitor. Atau mungkin kayak konsepnya Kirito gitu ya, ditancap di mana gitu, di belakang langsung nancep di saraf, sehingga apa yang dialami orang itu, orang nggak perlu pergi kemana-mana. Siapa tahu nanti di masa mendatang itu pandemi nggak beres-beres ya, akhirnya menuntut kita nggak bisa bergerak. Tapi ya naudzubillah, mudah-mudahan nggak, karena kita semua pingin kangen sudah dengan alam fisik. Nah itu semua akan geser ke situ guys. Jadi orang udah beda paradigmanya, makanya perlu untuk kita siapkan sejak dini, sejak dari sekarang. Nggak ada salahnya tahun 2021 kalian masih mahasiswa, 2030 kalian udah jadi direktur ya, udah jadi direktur, udah jadi manajer, udah jadi bos. Nah itu kalian akan menentukan arah kebijakan, entah kalian bekerja di perusahaan atau kalian akan masuk ke officers ya, government, ke pemerintahan, atau mungkin kalian ingin mendirikan perusahaan sendiri sebagai wirausahaan. Perspektif ini tetap kalian perlu tahu supaya nanti kalian siap ketika masanya sudah datang, nggak hanya menjadi konsumen, nggak hanya menjadi yang merasakan, tapi juga menciptakan. Kalau misalkan ITS dari dulu lulusannya cuman kerja buat perusahaan lain, ayolah nanti kita harus bisa jadi innovator. Kita harus menjadi pioneer untuk bisa menjadi yang pertama menerapkan sesuatu yang, dan kayaknya kita sudah bergerak lebih cepat dibandingkan dengan kampus-kampus lain untuk tema ini, untuk tema XR. Maka silakan ini bisa dimanfaatkan kesempatannya untuk bisa eksplor lebih dalam. Sampai di situ Bu Siska, do you have any more words to share? Bentar Pak. Udah habis slide-nya. Kalau menurut saya, ya saya mohon maaf sebelumnya Pak, karena sambil double Zoom meeting, hanya sekarang kosong, mendadak dikabari. Nah, kalau dari seluruh yang sudah dipresentasikan Pak Hazik, saya rasa itu sudah cukup mencakup banyak ya teman-teman. Saya harap semoga teman-teman di sini bisa belajar banyak hal ya, khususnya tentang XR itu tadi.
Ya, barangkali di sini teman-teman ada yang pengen ini bikin animasi 3 dimensi buat naga di Indosiar semacam itu. Kayak kemarin menerapkan virtual reality, extended reality semacam itu untuk meramaikan dunia perfilman di Indonesia semacam itu, Pak. Ya. Nah itu jadi semakin berkembangnya teknologi informasi dan komunikasi yang ada pada saat ini, kita tahu bahwa device juga semakin berkembang ya, perangkat keras juga semakin berkembang, hardware juga semakin berkembang. Kalau dulu kita pakai laptop, pakai PC, tapi sekarang sudah ada HP, terus ada Oculus Rift, terus juga ada ya Google Glass dan lain sebagainya yang bisa memudahkan kita dan memberikan berbagai beraneka macam cara interaksi yang berbeda-beda gitu ya. Nah, inilah dunia virtual extended reality yang seperti Pak Haziq sebutkan tadi. Ya, semoga kita bisa belajar bersama di kelas ini. Ya itu saja mungkin sih Pak. Thank you so much. Baik, kita open discussion ya. Ada waktu tersisa. Silakan kalau mau ada pertanyaan. Ini katanya Raffi, apapun produk yang ada di di kehidupan kita, Xiaomi selalu punya jadi kompetitor ya, selalu punya padanannya. Saya tuh kemarin buka ini AliExpress, liatin produknya Xiaomi loh, sembarang kali loh, sampai anduk itu ada loh, handuk Xiaomi itu ada. Kok tak pikir ini perusahaan kok pelaur tenan gitu ya, tapi itu beneran loh, semuanya itu dibikin. Tapi dia nggak main sendiri sih, dia punya ada istilahnya itu Oppo yo, bukan apa anak perusahaannya itu namanya ya. Tapi whatsoever ya, tapi emang keren sih ini Xiaomi ini. Sekarang di Cina sendiri juga sudah mulai diperhitungkan sebagai kayaknya emang kalau di Cina udah pasti dominan ya. Kalau di Asia itu sudah mulai akan geser Samsung kayaknya. Tapi who knows. Strateginya yang mereka lakukan dengan melibatkan komunitas itu ternyata terbukti sangat efektif. Bima share apa ini Bim? Belum tak pencet Bim. YouTube apa ini Bim? Neuralink. Jadi dia udah tak pencet sih. Apa ya? Monyet gitu, monyetnya main pingpong pakai pikirannya kalau nggak salah. Monyet atau oh anu ta iki koteke Elon Musk ya? Bukan iya, ya? Betul. Iya punya Elon Musk ya? Itu ya, Mantap ya, sun. Baru ya, April kemarin, tapi saya belum nonton. Watch later deh. Oke, thank you Wima. Ini kayaknya nanti salah satu input yang bisa dipakai buat XR ya, itu juga termasuk juga gelombang otak. Kita nyebutnya EEG, ada istilahnya EEG. Nanti teman-teman bisa cari. Jenenge apa sih? Elektroelantrografi, aku lali, Cak. Ini, terus ada lagi untuk gelombang otot EMG, elektromyografi. Ini kalau gelombang otot. Kalau gelombang otot itu ada namanya, saya masih punya alatnya. Oh iya, ada di bawah. Nanti kalau misalkan ada waktu tak demokan. Tapi API-nya wis obsolete ya, gak disupport sampai pengembangnya. Ada namanya itu MyoBand. Ini dulu buat ngontrol pakai tangan. Jadi kita kayak nge-swipe gini. Ya, dia membaca gelombang otot yang ada di lengan. Itu. Terus kalau EEG ini labnya Pak Rian. Prof Rian atau mainnya di EEG. Risetnya Pak Dwi juga sekarang. Jadi bagaimana membaca gelombang otak untuk bisa mengontrol robot atau mungkin juga mengontrol karakter atau realitas yang ada di game kita atau di aplikasi XR kita. Kemarin tuh saya pernah baca juga. Kalian tahu Pacific Rim ya? Pacific Rim. Film Pacific Rim itu. Ada yang pernah tahu nggak kenapa kok drivernya harus 2? Drivernya kan harus 2 orang tuh. Kok 1 orang nggak bisa? Ada yang tahu alasannya? Kalian coba googling. Saya tuh pernah baca, katanya memang sudah ada risetnya. Jadi kalau kita pakai brain interface untuk ngontrol sesuatu cuman sendirian, otak kita nggak kuat.
Jadi butuh otak yang sinkron. Dan otak yang makanya kemarin tuh kalau nggak salah yang biasanya ngontrol tuh orang kembar atau orang yang punya experience yang sama, punya mental experience yang sama. Itu kok teman-teman nonton Pacific Rim paham apa yang saya maksud. Dan saya ngebayanginya nanti kalau misalkan kita mau ngontrol robot yang segede gaban gitu ya. Kayak Pacific Rim itu memang benar-benar butuh, nggak bisa sendirian. Harus ada elemen brain interface, dual brain interface yang ya itu menambah kekuatan. Oke. Udah nggak ada yang ngobrol lagi. Wes arek kukut ah. Buyar ya. Kalau nggak ada yang disampaikan lagi, kita tutup yuk dengan berdoa bersama menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat, berkah buat teman-teman semuanya. Berdoa dipersilakan. Dapat dicukupkan, terima kasih banyak. Kita jumpa lagi pekan depan di materi yang lainnya. Sekali lagi jangan terlambat, batasnya sampai 10.15 ya. Selamat pagi. Kak, wis awan. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kamera ini gini. Yuk. Terima kasih banyak.